Halo teman-teman, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-14. Di dalam mobil, Joe terdiam dan hanya fokus ke depan sambil menyetir. Joe memang pulang dan pergi seorang diri. Dia tidak memakai jasa supir karena dia tidak ingin merepotkan supirnya. Supirnya hanya standby buat ngantar Susi kemana saja. Salsa, gumamnya. Astaga, kenapa hati ini selalu ingat Salsa? Kenapa Salsa selalu hadir dalam pikiranku? Ya Allah, kenapa kau pertemukanku dengan Salsa di saat aku akan bersanding dengan gadis lainnya? Ujarnya berbicara sendiri. Sesampainya di kantornya, Joe disambut sekuritinya. Langsung mengambil alih setir mobil bosnya, dia membawa mobil tersebut ke area parkir. Joe memasuki ruangan lobi. Semua karyawan-karyawatinya yang ada di lobi memberi hormat dan salam kepadanya. Joe adalah sosok yang bijak, baik hati dan tidak sombong. Di mata para karyawan-karyawatinya, Joe tidak membedakan yang mana junior ataupun senior yang bekerja di kantornya. Semua diperlakukan sama oleh Joe dengan adil. Jadi banyak yang betah bekerja di kantornya. Sesampainya di ruangan, Joe langsung duduk di kursi kerjanya. Salsa, ya Allah, kenapa hati ini pikiran ini selalu dipenuhi wajah Salsa? Padahal aku baru bertemu sekali tadi malam sama dia. Lama-lama aku bisa gila dengan ini semua, ujarnya sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tapi hati ini mengatakan kalau dia adalah yang terbaik buatku. Gumam Joe dalam helaan napasnya. Ceklek. Pintu ruangan Joe terbuka. Joe menoleh ke arah pintu. Hai bos, sapa Derby pada Joe. Ujarnya singkat. Kenapa bos kelihatannya bete amat? Kan tadi malam bahagia ketemu dengan bidadari tengah malam. Lanjut Derby langsung duduk di depan Jonathan. Aku bingung Der, 3 hari lagi aku akan bertemu dengan gadis pilihan mereka, ujarnya pasrah. Kamu kan bisa menolak, bilang aja kamu sudah ada pilihan, walaupun belum pasti, ujar Derby santai sambil memandang Joe. Aku gak yakin buat ngomong kayak gitu Der. Kenapa? Kamu kan tahu aku gak bisa melihat mama sedih dan menangis. Joe menarik nafas panjang dan mengusap wajahnya. Seperti tadi pagi aku mengutarakan menolak perjodohan ini. Tapi apa yang ku dapat, mama malah mengancam aku gak boleh ketemu dia, ujarnya dengan pasrah. Derby hanya mendengarkan keluhan sahabatnya sekaligus bosnya itu. Lagi pula aku dan Salsa baru kenal tadi malam. Iya juga sih, menurutku lebih baik kamu ikuti aja apa maunya tante. Iya Der, insya Allah aku bisa menjalankan hitung-hitung membahagiakan mama, ujarnya. Tok tok. Masuk, kata Joe. Ceklek. Pintu ruangan Joe terbuka. Masuklah Laili, sekretaris Joe. Laili memberi salam pada Derby dan Joe. Pagi pak, maaf pak, ujar Laili. Ya Laili, apa saja agenda saya hari ini? Tanya Joe pada sekretarisnya. Hari ini jam 9 pagi bertemu dengan Pak Robert dari Surabaya, Pak, dari restoran XX. Jam 2 siang ketemu dengan Pak Roni di restoran XX juga, membahas kerjasama yang ada di Bali. Jam 8 malam ada undangan dari perusahaan Pak Edwin dalam acara peresmian kantor barunya yang dipimpin oleh putrinya, ujar Laili menjelaskan pada bosnya. Undangan dari Pak Edwin, biarkan saja karena saya tidak mau hadir ke sana, kata Joe pada Laili. Siap pak, kata Laili. Ya udah, terima kasih, kamu boleh pergi, ujar Joe pada sekretarisnya. Joe kemudian menyadarkan kepalanya ke sandaran kursi. Kalau nggak salah, Pak Edwin bukannya orang tua dari Cynthia? Tanya Derby. Iya, ujarnya dengan pendek. Mungkin saja mereka belum tahu kalau kamu dengan anaknya sudah putus. Entahlah Der, aku rasa sudah tahu, ujarnya datar. Kenapa kamu nggak datang? Males, ngapain aku datang kalau hanya melihat kemesraan mereka? Iya juga sih, nanti kamu gagal move on lagi. Hahaha, kelakar Derby. Ya udah, daripada bengong, mendiang kita berangkat menemui Pak Robert, kata Derby mengajak Joe. Joe dan Derby memang selalu bersama-sama menemui klien.
Tapi Jo selalu sibuk dengan Cynthia, sampai-sampai dia nggak pernah menemui klien. Setelah pisah dengan Cynthia, barulah Jo mengaktifkan dirinya lagi, berpergian menemui klien. Di dalam mobil mereka hanya banyak diam. Sesekali Derby tersenyum memandang ponselnya karena membalas chat dari kekasihnya. "Kalau boleh tahu, siapa sih kekasihmu?" "Kamu tuh, Der," ujar Jo melirik Derby. "Ada aja," ujarnya tanpa menoleh kepada Jo, karena masih membalas chat sang kekasih. "Sekali-kali kenalin dong ke aku." "Kepo banget sih Jo," deliknya pada Jo. "Siapa tahu di jalan ntar ketemu, bisa kan aku tegur." Pacarnya Derby, "Kenapa jalan bareng sama orang lain?" ujarnya sambil tersenyum. "Widih, jahat banget sih Jo kamu ya," ujarnya sambil menoleh pada Jo. "Enggak Der, siapa tahu kataku kan, hehehe." Derby hanya manyon mendengarkan perkataan Jo. "Ntar aku kenalin," ujarnya ngalah. "Nah gitu dong, kita kan teman," ujar Jo tersenyum lagi. Mobil yang membawa mereka telah sampai di tempat tujuan. Mereka menuju tempat parkir yang telah disediakan pihak restoran. Jo dan Derby keluar dari mobil dan memasuki restoran menemui klien mereka. Setelah sarapan pagi, Salsa berjalan ke ruangan tamu sambil menunggu Nita yang lagi ke belakang. Salsa merasa kurang enak badan, kepalanya tiba-tiba pusing, dan dia duduk seorang diri di ruangan tamu rumahnya. "Kenapa tiba-tiba kepalaku sakit?" Kemudian Salsa mengambil ponselnya dan menekan nomor Tante Rena. "Halo Tante." "Iya Salsa, ada apa?" "Maaf Tante, hari ini Salsa nggak bisa masuk kerja Tante." "Kenapa Salsa? Kamu sakit?" "Agak kurang enak badan Tante." "Oh ya udah, nggak apa-apa, biar Doni yang menggantikan kamu. Kamu istirahat aja ya, biar cepat pulihnya." "Iya Tante, terima kasih." "Iya sayang, sama-sama." Salsa mengakhiri teleponnya pada Tante Rena. Salsa lalu merebahkan tubuhnya di sofa ruangan tamunya. Ketika Nita mau berangkat sekolah, dia mencari-cari keberadaan kakaknya. Dia memanggil-manggil kakaknya dan terus mencari kakaknya. "Mbak," panggilnya. "Di mana Mbak Salsa ya?" "Mbak," lanjutnya. "Iya Dek, Mbak di sini," ujarnya dengan suara lemahnya. Nita berjalan menuju ke ruangan tamu. Dia melihat kakaknya yang sedang rebahan di sofa. "Mbak, Nita mau berangkat sekolah ya," ujarnya sambil mendekati kakaknya. Dia meraih tangan kakaknya, dan dia terkejut saat memegang tangan kakaknya karena terasa hangat dan Salsa terlihat pucat. "Mbak kenapa? Mbak sakit?" tanya Nita sambil memegang dahi kakaknya dan wajah kakaknya. "Mbak, badan Mbak panas, Mbak sakit," ujar Nita khawatir. "Enggak sayang, Mbak cuman kecapean aja. Nanti minum obat sudah sembuh kok," ujarnya dengan lemas. "Enggak, Mbak sakit. Nita hari ini izin dulu ke sekolah karena ingin merawat Mbak Salsa." "Enggak Dek, kamu ke sekolah aja, Mbak nggak apa-apa kok." "Beneran, Mbak nggak apa-apa?" "Iya, nggak apa-apa." "Ya udah, Nita berangkat ya." "Iya, hati-hati ya." Salsa berdiri, namun saat dia mau berdiri langsung terjatuh dan gak sadarkan diri. Anita terkejut melihat kakaknya terjatuh di atas sofa. "Mbak Salsa," teriaknya. Mbak bangun," ujarnya sambil membetulkan badan Salsa. Nita langsung pergi ke dapur mengambil air hangat untuk mengopres Salsa. Kemudian Nita menelpon Mira sahabatnya kalau dia tidak bisa masuk ke sekolah karena kakaknya sedang sakit. Nita mendekati kakaknya dan mengganti kompres kakaknya. "Kok nggak turun-turun ya panasnya?" "Mbak, bangun, jangan bikin Nita takut Mbak," ujarnya sambil mengganti kompres kakaknya. "Bagaimana ini? Mau bawa Mbak ke rumah sakit, gimana caranya?" ujarnya bingung harus berbuat apa. "Ya Allah, kenapa Mbak Salsa nggak bangun-bangun?" Nita mulai khawatir dengan keadaan kakaknya. Tiba-tiba ponsel Salsa berbunyi. Nita menoleh ke arah ponsel Salsa yang ada di atas meja. Nita meraih ponsel tersebut. Di layar ponsel itu tertulis Ibu Susi yang memanggil. Nita mengangkatnya, terdengar suara di seberang sana. "Halo, Assalamualaikum Salsa." "Waalaikumsalam. Maaf Bu, ini bukan Salsa, tapi adiknya." "Ada apa ya Bu?" "Nita, Salsanya mana sayang?" "Mbak Salsa sakit Bu, badannya panas, dari tadi pingsan belum sadar-sadar juga Bu." "Astagfirullahaladzim. Ya udah Ibu kesana ya, tunggu ya, biar kita bawa kakakmu ke rumah sakit."
Iya bu. Kemudian telepon ditutup. Nita melihat kakaknya lagi. Tak seberapa lama terdengar suara mobil memasuki pekarangan rumah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nita langsung membukakan pintu untuk Bu Susi dan Pak Anton. Nita, ujar Bu Susi. Iya bu, sambil meraih tangan Susi dan Pak Anton. Di mana kakakmu sayang? Tanya Anton. Di sofa Pak, sambil menuju ruangan tamu. Cepat kita bawa aja langsung ke rumah sakit, kata Susi. Iya mah, jawab Anton pada istrinya. Kemudian Salsa dibawa ke dalam mobil. Mereka meninggalkan rumah Salsa menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Salsa dibawa ke ruang UGD. Dokter, tolong anak kami dok, ujar Anton pada dokter Gunawan. Iya pak, silahkan tunggu di sini dulu ya, biar kami yang menanganinya, ujar dokter Gunawan. Salsa dibawa ke ruangan sedangkan Susia dan Anton dan Nita menunggu di luar. Apakah yang terjadi pada Salsa? Tunggu episode selanjutnya ya. Bye-bye.